Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah juga di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan umur panjang, nikmat iman dan nikmat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya salawat beriringkan salam tak lupa pula kita ucapkan buatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersusah payah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, pada bulan suci Ramadan ini kita dari Bawaslu melakukan ngabuburit pengawasan, yang mana kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Di dalam kegiatan ngabuburit pengawasan ini kita memberikan tema, yakni evaluasi dan refleksi pengawasan pemilihan tahun 2024. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, sama-sama kita ketahui bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2024 kita sudah melaksanakan yang namanya pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dan juga di tanggal 27 November tahun 2024 kita juga sudah melaksanakan pemilihan serentak kepala daerah tahun 2024. Alhamdulillah di Kabupaten Kampar, Bawaslu Kabupaten Kampar melaksanakan tugas-tugas pengawasannya mulai dari jajaran kita dari paling bawah, yakni pengawas TPS, dan juga ada dari pengawas kelurahan desa, pengawas kecamatan, bahkan juga sampai Bawaslu Kabupaten Kampar. Di dalam kegiatan tahapan pengawasan itu ada beberapa hal evaluasi yang perlu menurut kita harus kita lakukan untuk melakukan evaluasi pengawasan pada pemilihan serentak di tahun 2029 yang akan datang. Apa itu? Yang pertama, yang menurut kita dari Bawaslu yang paling penting sekali kita lakukan adalah ketika kita melakukan pengawasan pemuktahiran data, maka Bawaslu dengan keterbatasan personilnya seharusnya kita juga merancang atau merencanakan dibentuknya juga yang namanya adalah pengawasan pemuktahiran data pemilih. Kalau di sahabat kita di KPU atau jajaran sebelah itu adanya Pantarlih, maka kita dari Bawaslu harus membentuk juga pengawasan Pantarlih atau pengawasan pemuktahiran data pemilih, agar data-data pemilih ini konkret dan juga hasil-hasil pengawasannya kita dapatkan dengan sangat baik dan sinkron antara data pengawasan yang kita lakukan dengan hasil yang dimuktahirkan oleh kawan-kawan kita, oleh jajaran penyelenggara yang di sebelah. Sahabat Bawaslu dimanapun kita berada, di bulan suci Ramadan ini banyak hal yang perlu kita introspeksi diri. Kita dari Bawaslu, seorang Bawaslu atau pengawas pemilu itu, saya mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni kaburo makta indallahi antakulu malatafalun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yang artinya yang barusan ayatnya sudah barusan kita sampaikan, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala amat membenci apabila seorang hamba itu perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Apa kaitannya dengan pengawas pemilu? Seorang pengawas pemilu harus sesuai perbuatan, sikap pengawasannya harus sesuai dengan apa yang diawasinya. Artinya apa? Kalau memang ada terbukti pelanggaran atau bukti-bukti pelanggaran, seorang pengawas pemilu harus berani mengatakan itu adalah pelanggaran. Namun demikian, sebelum hal-hal itu terjadi, seorang pengawas pemilu harus melakukan pencegahan-pencegahan.
baik itu secara langsung, secara lisan, maupun bisa juga melalui media sosial, dan juga bisa dilakukan pencegahannya melalui dalam bentuk surat himbauan ke instansi-instansi terkait, dan juga bisa melalui media massa. Sahabat Bawaslu, alhamdulillah pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kampar itu sudah selesai kita laksanakan dengan sudah dilantiknya kepala daerah kita, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kampar. Walaupun ada kemarin itu sidang sengketa di MK, namun hasil sidang itu sudah memutuskan bahwa pasangan Bapak Ahmad Yuzar dan Bu Misarti itu ditetapkan sebagai pemenangnya. Dan alhamdulillah juga kemarin mereka sudah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kampar. Mudah-mudahan harapan kita setelah ditetapkannya seorang pemimpin di Kabupaten Kampar kita, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar, harapan kita Kampar ke depannya lebih baik, lebih maju, dan masyarakatnya lebih tentram dan lebih sejahtera. Harapan rakyat, masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk itu mudah-mudahan kepala daerah atau bupati terpilih bisa melaksanakan visi dan misinya sesuai yang disampaikan ketika mereka melakukan kampanye-kampanye yang pada saat waktu kampanye itu dilakukan. Sahabat Bawaslu, mudah-mudahan di dalam refleksi evaluasi pengawasan pemilu ini ke depannya kepala daerah ataupun penyelenggara-penyelenggara, baik itu pengawas pemilu maupun penyelenggara pemilu itu sendiri, harus memiliki sifat atau integritasnya lebih tinggi, dan juga memiliki wawasan. Dan diharapkan kepada pengawas pemilu dan juga penyelenggara pemilu itu mendapatkan materi atau bimbingan yang luar biasa. Kita di Bawaslu, alhamdulillah dari tingkatan paling atas sampai jajaran kita di bawah, kita memberikan bimbingan teknis itu sangat intens sekali kepada jajaran kita di bawah. Nah, agar apa? Agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pengawas pemilu, memahami tugas dan fungsinya. Begitupun juga di jajaran kita di sebelah juga harus mendapatkan bimbingan atau ilmu teknis mengenai tugas dan fungsinya. Sahabat Bawaslu, alhamdulillah pada tahapan pemilu kali ini Bawaslu Kabupaten Kampar bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan mendapatkan ganjaran ilmu atau bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam refleksi evaluasi pengawasan pemilihan tahun 2024, kita Bawaslu ke depannya bisa melaksanakan tugas-tugas pengawasannya lebih baik dan menjadi lebih baik. Artinya apa? Tidak ada lagi masyarakat yang tersandung kasus hukum, dan mudah-mudahan masyarakat bisa memahami bahwa mereka harus menggunakan hak pilihnya tanpa diiming-iming atau mengharapkan politik uang. Karena apa? Kalau mendapatkan iming-iming ataupun adanya politik uang, bahwa itu ada sanksinya. Yang seperti yang sudah kita tengok beberapa contoh, ada masyarakat dan juga penyelenggara yang tersandung terhadap kasus hukum atau pidana pemilu. Dan mudah-mudahan pelajaran itu atau itu bisa menjadikan kita hikmah, ikhtibar, pelajaran agar kedepannya baik itu masyarakat maupun penyelenggara pengawas pemilu bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan di dalam ngabuburit pengawasan pemilu di tahun ini. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang muttaqin. Dan akhir kata saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.